Saat Dodit kembali ke atas untuk melanjutkan tidurnya, Dodit tercekat karena di atas kasurnya sudah duduk wanita tua yang melotot sambil menyeringai ke arahnya. Dodit ketika menjerit sekeras-kerasnya, dan kejadian itu tidak pernah bisa Dodit lupakan, bahkan sampai saat ini. Mbah Purwo kemudian berkata kalau beliau akan membereskan wanita tua itu. Jadi dia akan datang ke rumah si wanita tua itu bersama Dodit. Saat mengetuk pintunya, Mbah Purwo merasakan kalau wanita tua itu ada di dalam sedang melakukan sesuatu. Dodit semakin takut akan terjadi hal-hal di luar nalar kepadanya, memaksa Mbah Purwo untuk mendobrak pintu. Tapi Mbah Purwo berkata sebagai orang bertamu menjunjung adab itu hukumnya wajib. Jadi dia memilih untuk menunggu. Tak lama berselang, si wanita tua akhirnya keluar dan menemui mereka. Terjadi pembicaraan di mana Mbah Purwo meminta dengan sopan untuk tidak melanjutkan kegiatan usirnya berhubungan dengan Dodit. Anehnya si wanita tua tertawa. Dia tidak bisa bicara kecuali tertawa. Sementara suara tenawanya terdengar mirip seperti suara tertawanya kuntilanak. Singkat cerita, Mbah Purwo selalu meminta dengan nada ramah dan sopan terus-menerus tak dihiraukan. Disitulah pertama kalinya Dodit melihat Mbah Purwo marah. Dengan wajah merah padam, Mbah Purwo melayangkan ancaman baru ini. Dodit dengar keluar dari mulut beliau. Kun nek sampai jakwani demok muriku, tak jamin dasmu muter. Balongmu tak obon, getihmu tak susuk. Kun bakal nemoni duyumu sing gak sepiro iki nang duhur tanganku. Rumuk naubong edan. Anda kalau sampai masih berani mengganggu muridku, ku jamin kepalamu berputar, tulangmu ku bakar, darahmu akan ku sesap. Kamu akan melihat duniamu tidak seberapa itu selesai di atas tanganku. Dengarkan orang sinting. Wanita tua itu juga untuk pertama kalinya, akhirnya tidak lagi tertawa. Ia kemudian pergi ke dalam rumah dan kembali sembari menawarkan air putih. Dengan ramah Mbah Purwo kemudian berkata kepada Dodit, mulai hari ini, wanita tua ini tidak akan lagi berani menyentuh Dodit. Dan semenjak itu urusan dengan wanita yang Dodit pacari berakhir semuanya. Untuk waktu lama, Dodit akhirnya sudah menikah. Ia juga semakin jauh dengan kehidupan mistis, bahkan ia juga sudah jarang berkunjung ke rumah Mbah Purwo. Namun suatu ketika, Dodit harus kembali menemui beliau, karena suatu urusan mana belum pernah Dodit alami sebelumnya. Ibu kawan Dodit sudah dia anggap ibunya sendiri mendadak meninggal dengan cara paling ganjil, yaitu beliau mati dengan badan terpisah-pisah setelah dihantam sebuah kereta yang melintas. Seluruh anggota tubuhnya tercerai-berai berwarna hitam seperti daging dibakar. Masalahnya, sebelum beliau meninggal kawan Dodit sempat menyinggung soal santet. Jadi ceritanya begini, Dodit ini punya kawan baik, sebut saja namanya Rafli. Rafli ini punya kakak perempuan, Indah namanya. Dodit sudah menganggap Indah ini seperti kakaknya sendiri. Jadi sebegitu sayangnya Dodit sama Rafli dan semua keluarganya. Singkat cerita ada gesekan. Baik mana konon keluarganya mendapat semacam santet cekdin, mulai dari bapaknya Rafli. Setiap hari dari dalam mulutnya beliau memuntahkan darah, dan binatang biasa ada di tanah. Cacing, kelabang sampai kalajengking pernah keluar dari tenggorokannya. Karena masalah itu, keluarga Rafli meminta bantuan seorang pemuka agama, kemudian datang untuk memeriksa. Setelah pemuka agama itu melihat-lihat sekeliling rumah Rafli, wajah pemuka agama itu terlihat sangat pucat. Beliau kemudian mengajak bapak Rafli untuk berbicara empat mata. Rafli penasaran kemudian ikut menguping. Di sana si pemuka agama mengatakannya, sing ngirim iki wong ide, kowe nek kepingin ero aku isok duduhno wong tapi kon isok sakit hati nek krungu sopo iki sing mengirim ini orang dekat. Kamu kalau ingin tahu saya bisa ngasih tahu siapa orangnya, tapi kamu pasti sakit hati kalau mendengar siapa mengirim. Rafli menahan nafas, dia sangat terkejut dengan kata-kata si pemuka agama itu. Siapa orang dekat tega melakukan ini kepada keluarganya? Bapak Rafli saat itu terlihat bingung sebelum dia mau mendengar nama dari pengirim itu. Beliau bertanya terlebih dahulu alasan kenapa mereka mengirimi keluarganya hal-hal seperti ini. Dengan muka lesu si pemuka agama langsung menjawab, daganganmu nok pasar laris to, mergo laris iku sing garai wong iri iku motoni ketutup setan. Daganganmu di pasar laris kan? Karena laris itu
membuat orang jadi iri dan ditutupi oleh nafsu setan. Rafli masih menguping. Dia penasaran sama siapa pelaku dari santet ke keluarganya ini. "Sing ngirim iku," kata pemuka agama itu sembari menahan nafas. "Adik ibu Jomu Diwek mengirim itu." Adiknya istrimu Rafli tentu saja kaget setengah mati. Tantinya selalu menyapa dia saat pergi bekerja adalah pelaku dari santet yang menyerang keluarganya. Singkat cerita, Bapak Rafli tidak memilih untuk membalas perlakuan adik istrinya. Ia juga memilih menyembunyikan siapa pelaku dari santet yang dikirim itu. Maka dengan mengikuti nasihat dari pemuka agama itu, mungkin keluarga Rafli bisa menghindari konflik yang lebih pedih. Hanya saja, semakin lama semakin parah. Bahkan ibu Rafli sampai tidak bisa bangkit dari ranjangnya. Kakinya dibuat lumpuh. Rafli masih bimbang bagaimana adiknya ibu bisa setega ini menyerang ibu. Ik adalah kakak kandungnya sendiri. Bahkan pamah di suatu malam, pemuka agama itu datang di tengah badai sambil menutupi kepalanya dengan kain sorban. Dia datang untuk memberitahu bapaknya Rafli. "Dengan anak musing wedok nek metu omah kudu gaur sikil tengen sekil, terus ojok melaku ngalor, nidul sekil. Besok anakmu perempuan, kalau keluar dari rumah ingat harus menggunakan kaki kanan dulu ya. Lalu jangan jalan ke arah utara dulu, selatan dulu ya." Rafli mendengar itu dari ruang tamu nampak bingung. Kenapa pemuka agama itu mengatakan hal janggal seperti itu? Bapak Rafli kemudian melarang Indah kakak Rafli untuk keluar dari rumah dulu pun, kalau seandainya dia harus keluar. Baik Bapak Rafli, sampai ibunya tidak berhenti mengingatkan soal pantangan itu. Rafli sendiri sebenarnya sudah kesal. Kalau dia bisa membalas pasti akan dia balas. Singkat cerita, suatu hari saat masa masih ginting itu, Indah keluar karena harus membeli salah satu bumbu. Rafli sendiri waktu itu sedang tidak ada di rumah, sementara bapak juga sedang bekerja. Hanya ibu berkali-kali teriak mengingatkan dari dalam kamar, karena wanita itu masih belum bisa berdiri, apalagi berjalan. Indah sendiri hanya menjawab iya dengan setengah malas, karena capek dengan nasihat itu. Untungnya Indah keluar dari rumah dengan kaki kanan terlebih dahulu. Hanya saja dia langsung berjalan menuju ke utara tempat pedagang sayur berada. Naas, entah bagaimana itu bisa terjadi, karena kejadiannya sendiri berjalan dengan sangat cepat. Di tengah jalan raya Indah tiba-tiba merasakan kedua kakinya mendadak mati rasa. Belum dia jatuh tersungkur dengan kepala menghantam aspal. Masalahnya bukan di aspal itu, tapi dari arah utara melaju truk yang sedang melaju kencang. Posisinya jeda waktu saat Indah jatuh tersungkur dengan truk yang sedang melaju itu hanya sepersekian menit. Kepala Indah seketika digilas hingga tidak berbentuk lagi. Rafli hanya bisa diam melihat jasad kakaknya terbaring dengan kepala disumpal kain berwarna putih, berlumurkan darah. Berengseknya, Tante Rafli, orang yang konon dituding sebagai pelaku dari santet kiriman itu datang ke rumahnya untuk melayat. Wajah wanita itu nampak berduka. Di dalam rumah, Bapak Rafli sebenarnya nyaris mengambil golok yang biasa dia simpan di dalam dapur, namun anggota keluarga lain segera menghentikannya. Ajaib, saat pemakaman itu sedang berlangsung, ibunya Rafli tiba-tiba bisa sembuh dengan sendirinya. Beliau bisa berdiri untuk mengantarkan jenazah puterinya ke liang lahat. Meski begitu, Ibu Rafli selalu menasihati semuanya untuk sabar dan tidak gelap mata. Musibah yang menimpa keluarganya ini mungkin sudah menjadi suratan takdir mereka. 5 bulan kejadian naas itu, lagi-lagi pantangan itu terdengar lagi. Hanya saja kali ini harus ditanggung oleh Ibu Rafli. Di suatu siang terik, Rafli mendapati kabar kalau ibunya meninggal karena dihantam kereta dengan tubuh tercerai-berai. Hanya saja ada kejanggalan. Baik mana daging dari wanita itu berwarna kehitaman seperti dibakar oleh api. Rafli merasa sangat kehilangan. Bapak juga sama. Lantas keributan antara bapak dan adik dari ibunya tidak pernah bisa dibuktikan. Karena bagaimanapun santet itu gaib. Dodit mendengar kabar itu dari mulut kawan baiknya Rafli sontak marah padam. Dia pun pergi ke rumah Mbah Purwo untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan tidak pernah ke sana. Ingin tahu kelanjutan cerita dari lelaku? Terus ikuti Radio Tengah Malam. Dan agar teman-teman setia nonton kisah ini, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bila teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share, beserta subscribe channel ini.
dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di Radio Tengah Malam.